Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai salah satu puncak kejayaan peradaban Islam. Salah satu simbol utama dari kejayaan ini adalah berdirinya Baitul Hikmah, sebuah institusi intelektual yang menjadi pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Baitul Hikmah didirikan pada abad ke-9 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Lembaga ini awalnya dimulai sebagai sebuah perpustakaan kerajaan yang kemudian berkembang menjadi pusat intelektual di Baghdad. Tujuan utama pendirian Baitul Hikmah adalah untuk mengumpulkan, menerjemahkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai budaya dan peradaban, terutama dari Yunani, Persia, dan India. Baitul Hikmah memainkan peran penting dalam penerjemahan berbagai karya ilmiah dan filosofis dari bahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Proses penerjemahan ini tidak hanya sebatas mengalihkan bahasa, tetapi juga melibatkan penafsiran dan pengembangan lebih lanjut dari ilmu yang diterjemahkan. Salah satu tokoh terkenal yang terlibat dalam proses ini adalah Hunain bin Ishaq yang menerjemahkan karya-karya Hippocrates dan Galen. Selain penerjemahan, Baitul Hikmah juga menjadi pusat penelitian di berbagai bidang seperti astronomi, matematika, kedokteran, kimia, dan filsafat. Banyak ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai latar belakang berkumpul di Baitul Hikmah untuk berdiskusi dan bertukar ide. Mereka juga menulis risalah dan buku yang kemudian menyebar ke seluruh dunia Islam dan bahkan sampai ke Eropa. Keberadaan Baitul Hikmah memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Institusi ini menciptakan sebuah budaya keilmuan yang sangat maju di Baghdad, yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Pengetahuan yang dikembangkan di Baitul Hikmah juga berperan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa Renaissance. Banyak penemuan dan teori yang dikembangkan di Baitul Hikmah menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Misalnya dalam bidang matematika, ilmuwan seperti Al-Khwarizmi mengembangkan konsep aljabar yang menjadi dasar bagi matematika modern. Dalam bidang kedokteran, karya-karya yang diterjemahkan dan dikembangkan di Baitul Hikmah menjadi rujukan utama di Eropa hingga abad ke-17. Kejayaan Baitul Hikmah mulai menurun seiring dengan melemahnya kekhalifahan Abbasiyah. Serangan Mongol pada tahun 1258 yang menghancurkan Baghdad juga menandai berakhirnya Baitul Hikmah sebagai pusat keilmuan. Meski demikian, warisan intelektual yang ditinggalkan oleh Baitul Hikmah terus hidup dan menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Simpulannya adalah Baitul Hikmah adalah salah satu bukti kejayaan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Keberadaannya tidak hanya menjadi pusat penerjemahan dan penelitian, tetapi juga sebagai simbol dari semangat keilmuan dan keintelektualitasan yang melampaui batas-batas budaya dan agama. Warisan Baitul Hikmah terus berpengaruh hingga saat ini, menginspirasi generasi penerus untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.